Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para kolega? Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, murah rezeki. Amin ya Allah. Sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa di subscribe, komen, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng biar kalian gak ketinggalan info video terbaru dari Bandlero. Mumpung aku lagi di Singkawang, ini ada salah satu kolega lawas yang perlu kita ulik. Soalnya aku kenal dia 2015 kemarin. Street hunter terbaik di Singkawang, ini versi Bandlero ya. Dia juga punya offline store yang baru buka. Sebelum kita ketemu ownernya, kita cek dulu isi tokonya. Habis itu kita kupas tuntas si capung tempur. Wuhu, go! Ketemu lagi di Bandlero Tripstar. Apa kabar capung tempur? Alhamdulillah baik, aman. Ini konten pertama Tripstar Bandlero, khususnya untuk ngebahas street hunter handal versi Bandlero. Tripstar itu menurut aku gila hunting. Kalau kata orang-orang tua Pontianak itu namanya hantu lelong. Nah, ada hantunya. Hati-hati, barang second itu ada hantunya. Bahaya kalau kalian main tuh. Kenapa ada hantunya? Beli 10.000, jual 10 juta. Lah itu hantunya. Untuk tamu selanjutnya, kalian bisa merekomendasikan buat teman-teman kalian yang layak dikupas tuntas di Tripstar Bandlero. Silakan komen di kolom komentar. Abis ini aku mau tanya-tanya si capung tempur. Sebenarnya ini awal pertama mulai main barang second nih dari 2015 atau sebelumnya nih, Bung? Kalau untuk cerita singkatnya ya, awal mulai itu dari 2010 udah hunting, tapi hanya konsumsi pribadi. Oh, buat dipakai sendiri? Buat dipakai sendiri. Nah, terus seiring berjalannya waktu 2013 ikut hunting sama anak-anak kan, ikut hunting, cek, lihat, merambah ke Facebook. Anak-anak Facebook ya, zaman-zaman Facebook ya, benar-benar. Jadi anak-anak udah jualan di Facebook, terus browsing, cek di Facebook, ternyata ada barang-barang yang ternyata ini barangnya ada di secondan di sini ada, ya kan? Terus bisa dijual di luar, udah ada yang mau. Cek pasar, lihat, pahami. 2014 udah punya lapak? Belum, belum punya lapak tuh ya, belum masih nge-review, masih belajar lah hitungannya. 2015 baru betul-betul terjun ke dunia secondan main di Instagram. Berarti itu awalnya tuh mulai belajar dari Facebook ya? Dari Facebook ya. Baru mulai jualan di Instagram. Berarti zaman BBM dulu sempat jualan tuh? Tanya-tanya aja lah. BBM. Soalnya zaman BBM itu zaman-zamannya teman-teman lagi panen-panennya jual second ya. Di saat zaman BBM itu emang lagi seru-serunya. Gimana nih proses ente mempertahankan bisnis second sampai sekarang, bahkan punya offline store di Singkawang? Gimana nih capung tempur? Yang pertama nih kita harus tahu dulu nih thrifting nih. Dalamnya nih bagaimana nih dalam thrifting secondan ini, kita harus tahu dulu, ya kan, manis pahitnya tuh kita harus tahu. Nah, jangan sampai kita terjun kita nggak tahu dalamnya. Iya, benar. Terus yang kedua kita harus menjiwai, kita harus dapat feel dari hunting barang-barang second ini, kita harus menjiwainya dulu. Nah, yang ketiga baru kita berinteraksi sama si penjual. Kita dapat teman, jalin komunikasi, sekalian membangun relasi. Ya benar. Baru sampai punya toko sekarang, alhamdulillah. Tokonya ini samping rumah. Jadi kalau kalian pengen mampir ke Capung Tempur, langsung saja ke rumahnya Capung Tempur. Insya Allah ownernya pasti ada nih teman-teman. Kota-kota mana nih yang udah pernah disinggahi buat hunting?
selain Singkawang ya, selain Oke. Singkawang, selain Pantura, di kota-kota mana nih? Biar teman-teman pada tahu semua. Kalau kota Jakarta, Jakarta, Bandung, Bandung, Jogja, wah Jogja. terus Semarang. Wah Semarang pernah ya? Semarang pernah, Oh. Semarang. Dari Jogja hunting ke Semarang, terus ke daerah Magelang, Magelang ya, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Jawa Tengah. Tengah, terus Temanggung, Temanggung masih Jawa Tengah tuh ya. masih di Pulau Jawa, terus lompat ke Pulau Sumatera. Wih, ke Sumatera, ke Medan berarti? Ya, ke Medan. Max. Medan, Siantar, terus Sibolga, Sibolga, Sidikalang. Sidikalang. Hunting selama kurang lebih 1 minggu lah. 1 minggu tuh, 1 minggu. selama di Sumatera itu. Kalau di Sumatera waktu itu hampir 2 bulan. 2 bulan. Ya, tapi keliling untuk hunting itu kurang lebih 1 minggu. Nah, habis itu ke Batam. Ke Batam. Batam. Di Batam nggak lama karena nggak dapat feel-nya. Nggak dapat feel ya. Dapat feel-nya. Berarti keliling-keliling terus ya? Iya, keliling-keliling terus. Jadi dari satu kota ke kota lain tuh, ya bagaimana kita bisa ke kota lain tuh dengan hunting ini, kita bisa keluar pulau. Keluar pulau ya, benar-benar. Dengan mencari barang second nih, jadi kalau kita keluar kota nih masih bisa yang kita manfaatkan, Ya, yang betul. masih bisa kita kerjakan. Bener gitu ya, Pung ya? Betul, betul. Jadi ibarat nih backpacker lelong nih. Ya, backpacker lelong. Backpacker tapi kerja. Iya. Bukan backpacker jalan-jalan berarti ini ya? Oh bukan. Oh iya benar. Patut kita contoh nih backpacker. Tapi sambil jalan-jalan sambil kerja. Sambil hunting. Ambil hunting. Ini kota-kota mana nih kalau menurut Capung Tempur yang berkesan, yang asik selain yang tadi disebutkan sebanyak kota itu kan? Kota mana nih yang lebih istimewa? Yang paling berkesan Kota Medan. Kota Medan. Daerah Kenapa tuh alasan Kota Medan tuh? Jadi di Sumatera tuh Ah, pertama hunternya banyak sekali. ramai berarti Ramai. Sumatera ya. Keren. Terus kita dapat teman, kita bisa bangun relasi. Membangun relasi, benar. itu perlu bangun dapat teman, jalin komunikasi, terus buat relasi. Jadi terus kita tuh dipacu buat gimana sih hunting di luar Pulau ya? luar pulau gitu Iya, kan. benar-benar. Kita kan hanya hunting di kota sendiri kan. Kota sendiri. Itu udah jadi kayak rumah sendiri lah. Nah, tapi kalau kita hunting di kota orang, ya kan kita harus bisa beradaptasi. Terus bahasa, karena di daerah Sumatera bahasanya beda. Beda ya, benar. Agak sedikit keras, Iya. ya kan? Karena emang udah logat dari orang Sumatera emang Karakternya karakternya memang benar. udah seperti itu. Yang menurut Anda berkesan. Terus yang kedua, suhunya memang Dingin. ada yang dingin, ada yang panas. Nah, campur aduk lah. Campur aduk Nah, ya. kalau nggak kuat fisik, tumbang. Berarti fisik tuh memang harus dipertahankan, kita harus tetap sehat tuh selama Iya. hunting di luar pulau tuh. Makanya kalau jadi seorang hunter tuh kalau nggak kuat fisik, mimisan. Bahaya. Kalau kalian suka hunting tapi mimisan itu bahaya itu. Berarti ini kesimpulan si Capung ini, kalau kita hunting keluar kota itu selain kita bisa membangun relasi, mendapatkan teman, kita juga bisa banyak belajar tata cara etika, cara berteman. Kalau di luar pulau kan kita harus mengikuti caranya gimana, cara bergaulnya gimana, kita harus punya tata krama. Jadi nggak hanya sekedar hunting, kita juga mencari relasi biar bisa membangun pertemanan di seluruh pulau Indonesia. Gimana nih trik Capung Tempur yang bisa dapatkan barang yang harga jualnya nggak masuk akal? Dengar nih ya, ini sering ngirim ke Amerika nih. Gimana nih kita minta masukan si Capung Tempur? kalau untuk trik Ya, triknya. ada sedikit yang udah saya jelaskan tadi dari di awal tuh kan. Pertama kita harus bangun relasi dulu kan. Relasi itu penting berarti ya. Betul, penting sekali. Jadi kita nggak perlu takut untuk belajar dari orang luar, dari teman, ya kan. Di luar juga orang mau berbagi informasi, ya kan, kayak barang-barang vintage. Iya. Ya. Terus yang perlu kita pelajari kan kebutuhan dari orang luar, apa yang lagi tren di luar. Orang luar berarti Amerika, Amerika, Malaysia. Iya, benar. Jadi kita memenuhi kebutuhan dia, yang barangnya
ada di Indonesia. Jadi ketika kita menjalin komunikasi, kita bangun komunikasi, terus kita tanya barang yang lagi booming di negara dia, terus sekiranya ada di Indonesia, kita bagi, kita kirim sama dia, bagi foto, keinginan dari si orang sana kan, dia mau apa, kita bagi, kita kasih, baru negosiasi harga, cocok, baru mulai transaksi gitu ya. Mulai transaksi. Berarti kalau kita mau mengirim-kirim ke Amerika tuh berarti kita intinya harus punya relasi. Ya. Nah, kita harus punya relasi. Jadi nggak sembarangan, jadi nggak semudah itu kita mengirim barang ke Amerika, kita jual barang vintage langsung kita harga baru, nggak semudah itu ya teman-teman ya. Itu nggak boleh kita salah kaprah. Nah, jadi kita nggak semua juga barang vintage itu bisa dijual harga mahal, betul nggak ya? Betul. Jadi nggak semua barang vintage itu mahal. Dan nggak semua barang baru itu murah. Murah ya benar. Nah, jadi kita harus tahu dulu. Makanya ketika kita sudah menjalin komunikasi di luar, jadi kita harus dapatkan informasi tentang satu barang. Oh, barang vintage ini kayak gimana nih yang nilai jualnya tinggi. Nggak semua. Jadi kan ada yang bilang barang vintage ini mahal. Ya benar. Nah, jangan termakan oleh isu lah. Termakan konspirasi. Konspirasi. Nggak boleh itu ya. Terus gimana tuh? Jadi jangan termakan sama isu bahwa beli murah jual mahal. Nggak semudah itu. Nggak semudah itu berarti memang harus, yang jelas harus kita pelajari dulu. Betul. Harus membangun relasi, harus mencari link teman-teman di luar. Kalau belum bisa mencari teman di luar negeri, kita cari teman di Indonesia dulu, membangun relasi, menjadi pertemanan, biar semakin bersilaturahmi, biar semakin berkah. Nah, itu dia. Selama ini kalau aku perhatikan, pemain lawas itu selalu shadow, yaitu di belakang layar, termasuk Capung Tempur ini. Alhamdulillah Capung Tempur ini first time di acara Tripstar Bandolero. Ini gimana nih, Bung? Gimana nih? Kalau menurut aku pribadi ya. Masing-masing lapak tuh masing-masing punya karakter style tersendiri. Oh, strategi masing-masing tuh punya strategi masing-masing. Ada yang orang pengen show tampil, benar-benar. Nah, tapi kalau aku pribadi emang pengen di belakang layar aja. Belakang layar. Silent. Jadi uang ngalir terus. Nah, gimana nih, Bung? Tanggapan sekelas Capung Tempur yang melihat thrifting lagi viral, sempat viral di media sosial kemarin ya. Ini gimana nih, Bung? Thrifting yang lagi viral sekarang nih gimana nih? Menurut pribadi aku, itu bebas-bebas aja. Nah, jadi kalau mau usaha apapun, setiap orang tuh bebas ya. Tidak ada yang melarang, Pak. Ya kan? Jadi kalau mau usaha ya silakan, tapi harus dipahami dulu. Kalau mau terjun ke dunia thrifting, kita harus pahami dulu apa yang aku bilang tadi kan. Iya, kita harus tahu dulu dalamnya, manis pahitnya. Setiap usaha tuh pasti ada bakal yang namanya resiko kerugian tuh pasti ada. Pasti itu benar, ya kan? Benar. Jadi kita memaksimalkan sekecil mungkin kerugian kita, resiko kita tuh kita kecilkan lah. Bagaimana kita harus tahu dulu, terus market pasarnya, ya kan? Cara hunting itu kita harus pahami. Jadi nggak hanya dengar dari teman, oh jual barang ini bisa mahal, tergiur, nggak tahu, bangkrut, gulung tikar. Nah, jadi kita harus tahu, kita harus pahami dulu. Kalau untuk masalah dia mau terjun ke dunia second hand, itu bebas. Nggak ada yang ya. Nah, apalagi kalau dalam masa pandemi ini kan, banyak orang yang kena PHK, ya kan? Ada yang perlu tambahan buat kebutuhan hidup, ya kan? Dengan second hand ini kita saling berbagi lah. Buat yang baru mau terjun, jadi kita kasih tahu. Jadi jangan kita kasih tahu enaknya aja. Susahnya nggak tahu. Prosesnya nggak tahu ya. Kita orang nggak bakal tahu kalau kita nggak berbagi kan. Betul. Jadi kita harus kasih tahu dulu. Susahnya dulu kita nih, pahitnya, hunting, nggak dapat barang, ya kan. Jadi jangan lihat kita posting barang, wih ini barang rare nih, ya kan. Tapi prosesnya seminggu hunting zong. Ya nggak tahu. Betul. Ya kan. Terus barang yang kita dapat, kita nggak punya marketnya. Kita jual, harganya memang mahal, tapi kita nggak punya marketnya, kita
Oh iya juga, benar. Jadi sebelum kita terjun tuh kita harus cari tahu dulu ya, kita harus cari relasi, cari tahu itu barang yang bisa jual mahal dan kita dapat murah kan. Cuma kalau kita dapat murah nggak bisa jualnya ya percuma. Tetap disekolahkan dengan pemain-pemain lawas, terutama kayak saya ini sering disekolahkan dengan beliau ini. Bang, aku beli barangmu bang. Apa bung? Ini kayaknya aku tertarik nih bang. Ternyata aku jual murah, dia jual mahal, jualnya ke Amerika. Damn, nah inilah dia Capung Tempur. Buat yang baru-baru mau main, jangan malu buat bertanya kepada yang udah lama lah terjun ke dunia thrifting. Jangan malu lah, ya kan? Kami juga dulu pertama kali di sekolahan juga, ya kan? Ya, sekolah kan? Di ospek, ya kan? Dikasih masukan kayak gini udah cukup nih, ternyata tapi rezeki itu nggak bakal tukar. Betul. Yang penting ada porsi masing-masing lah. Yang penting kita selalu ikhtiar dan tetap yakin apa yang kita kerjakan. So sekarang kasih motivasi buat teman-teman yang udah nonton nih Pong. Gimana buat motivasi buat teman-teman yang baru mau mulai usaha, baik itu mau usaha second, usaha apa kayak Capung nih, gimana nih motivasinya buat teman-teman nih? Motivasi dari aku, seorang Capung Tempur nih, buat penontonnya Bandolero. Jadi kalau mau terjun ke dunia thrift yang bahasa kerennya sekarang ya kan? Ya, thrifting, bahasa gaul. Kalau saya pribadi ya, bukan maksud untuk menggurui lah, ya kan? Jadi kita harus tahu dulu dalamnya, ya kan? Resiko terburuk dari usaha thrifting ini gimana? Kita harus tanya dulu orang yang udah terjun di dunia thrifting ini gimana. Jadi jangan malu untuk bertanya, ya kan? Pahit manisnya bagaimana, ya kan? Jangan hanya kita lihat viralnya aja, betul. terjun, ya kan? Kita nggak tahu dalamnya bagaimana, ya kan? Terus kita bangun relasi. Menambah teman itu perlu. Jadi sekiranya kita mau hunting keluar kota, kita punya teman, karena kita udah bangun relasi kan. Nah itu aja sih kalau menurut saya buat motivasi buat para pemula ya. Jadi buat teman-teman semua, yang penting kalian pelajari dulu ilmunya, pelajari dulu plus minusnya, rugi dan untungnya, karena semua usaha pasti ada plus dan minus. Jadi teman-teman tetap semangat terus buat berusaha, apalagi di masa pandemi ini kita harus tetap survive, mempertahankan perniagaan, yaitu perniagaan pundi-pundi or die. Mudah-mudahan tips dan motivasi dari Capung Tempur tadi bisa bermanfaat buat kita semua yang baru memulai usaha. Mudah-mudahan ini bermanfaat. So, support terus channel YouTube Bandolero agar konten Tripstar bisa berlanjut terus. Ini juga berkat doa kalian semua. Mudah-mudahan aku bisa bersilaturahmi ke kota kalian, saling berbagi dan saling sharing, saling hunting biar bisa dapat uang. Terima kasih buat semua teman-teman yang udah nonton video ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Bandolero dan Capung Tempur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.